menegaskan kebersamaan terhadap sesuatu hal yang mulia. Nah, yang mulianya apa? Lihat aja tuh. Ibu-ibu menangis terharu, anak-anak melihat bapaknya kembali. Sekali lagi kita nggak bicara orang Palestina atau orang Israel. Kita melihat manusia yang berharap. Nah, tentu saja dalam perspektif lebih besar kan seperti pertanyaan Anda tadi kan. Ini awal dari apa? Ini kan kawasan Timur Tengah yang bergolak 100 tahun lebih. Konflik terpanjang dalam sejarah modern. Ya mudah-mudahan tidak ada yang bisa menjawab kan. Tetapi statecraft seperti ini membuat kita berharap bahwa mungkin toh medan politik Timur Tengah ini berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dan setelah perang di Gaza ini yang 2 tahun terakhir, pelaku-pelaku lama Irak, Syria, Lebanon, ya dengan segala kompleksitasnya kan sudah kelihatannya sudah untuk sementara berubah dan tidak relevan dalam pengertian yang sekarang. Pelaku-pelaku baru muncul Qatar, Dubai, Arab Saudi, Emirat Arab, ada Turki, jangan lupa Erdogan dipuji setinggi langit oleh Trump kan. Trump ini kan kenapa dia berhasil, salah satunya adalah you like him or not, sekali lagi ya. Dia pandai memuji orang. Dia mulai dari Meloni, dia dipodiumkan. In America, if you say somebody or a woman beautiful, your political career will end. Gitu kan, dianggap apa sih, orang sensitif, bukan masa dipuji kecantikan fisik, tapi dia bilang kalau duitnya anyway, because she is truly beautiful. Itu kan, siapa yang kasih dan digituin lah soal dia memuji Erdogan, dia juga Pakistan dia puji, dan dari pemuji dikasih kesempatan pidato sebentar presiden kan, dia puji juga, this is a great man. Ya kan, Pakistan endorse him for a Nobel Peace Prize gitu. Juga senang begitu ya. Nah kemudian Hungaria, Viktor Orban, dia banyak dikritik oleh berbagai pemimpin negara terutama di Eropa. Dia bilang, I know many people do not like Viktor Orban, but I like the guy. Ini kan memang Prancis, Italia berbeda dengan Hungaria. Ya kan lagi dalam masalah kan di Eropa ini. Tetapi kan dia mempersatukan orang yang berbeda. Itu skillful diplomacy. Kalau fakta manusia berbeda-beda, negara punya kepentingan pasti. Nggak ada yang menyangka itu. Bodoh dalam politik kalau tidak mengaku itu. Tapi kan kadang-kadang muncul seorang statesman, dalam hal ini Trump, yang tahu ya di samping segala kelemahannya, tahu bagaimana menjadi jembatan. Sebagaimana dia menjadi jembatan bagi Israel, Bibi Netanyahu yang keras, dengan Qatar dan Hamas. Ya, ada Erdogan, Turki kan ini backstopnya Hamas kan. Jadi statecraft yang muncul dalam summit Sharm el Sheikh 2025 itu bagi mereka yang belajar sejarah dan geopolitik itu dahsyat. Itu we are living in history. Kita menjadi saksi dari sejarah yang berputar. Jadi alhamdulillah semuanya berakhir baik. Tentu saja ya pertanyaannya kan semua orang bertanya what next? Ya itu akan kita jawab pelan-pelan. Tetapi yang paling penting sekarang ini ada sebuah shock yang mengejutkan, yang positif. But relief. Yes. Ya, bahwa satu tahap selesaikan semua kemarin tidak terbuka. Benar nggak tawanan sendiri sekarang? Benar nggak Israel begitu? Iya kan? Benar nggak Hamas mau menerima apa poin-poin dalam 20 atau poin Trump? Dan sekarang semua berkata bahwa thanks you Mr. Trump, this Trump peace plan. Rencana perdamaian Trump itu dikatakan di Israel, itu dikatakan di Gaza, itu dikatakan di Qatar, di Mesir, dan
hampir seperti itu. Nah, kembali lagi sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terlibat aktif Pak Prabowo menjadi perwakilan kita di sana, kita senang banget karena konstitusi kita juga kan gini ekspresi intention dari seluruh rakyat Indonesia kan dalam konstitusi bahwa Indonesia itu politik luar negerinya bebas aktif turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Ini kan kalau kita tidak bisa langsung membuat Indonesia maju, bertahap kan namanya kemajuan. At least kita juga berpartisipasi dalam proses kemajuan dan perdamaian. Negara-negara sahabat kita berbagai bangsa di dunia ini dan kehadiran Pak Prabowo di Mesir di KTT Gaza 2025 ini membuat kita berkata bahwa Indonesia memang benar terlibat aktif, peserta aktif dalam proses perdamaian dunia. Peran kita seperti apa itu harus dibicarakan kan. Pak Prabowo menjanjikan 20.000 pasukan dengan pembiayaan sendiri. Kalau nggak bisa 20.000 dulu, 1.000 dulu, 2.000 dulu, sekaligus untuk melatih pasukan dan barangkali polisi kita ikut serta dalam pergaulan dunia, bergaul dengan berbagai bangsa sambil melaksanakan amanah konstitusi, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Bang, berbicara tentang perdamaian itu bukan hanya soal diplomasi dan politik dunia, tapi juga tentang ruang-ruang kecil yang perlu digagaskan dan pengetahuan. Kami di Ciamel kami Ciamel. Nah, salah satunya ada di Jakarta. Namanya Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya cozy, dingin tuh, dan yang paling penting gratis. Dan bisa belajar tentang sejarah perang dan perdamaian. Mau di Palestina, Israel, mau di berbagai belahan dunia. Dari yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tentang statecraft. Tentang kekuasaan, kaum politisi, bagaimana mereka beradaptasi dengan perannya dan dunia. Itu pelajaran politik yang luar biasa dan saya kira kita undang anak muda Indonesia, Jakarta terutama, berkunjung ke Perpustakaan Freedom situ. Perpustakaan Umum Freedom situ. Betul, gratis. Baik, siaran. Lanjut nih Bang. Tapi kenapa di sampai kemarin itu perwakilan Hamas dan Israel tuh nggak datang nih? Ya, memang sengaja saya kira karena kalau kan ini yang penting kebersamaan negara-negara dulu yang mau mendukung proses itu, jangan hadapkan langsung antara pimpinan Israel dan pimpinan Hamas. Kan nggak bijaksana. Yang penting mereka setuju dulu dengan prinsip yang sama. Makanya kalau dengan Israel kan biasanya Trump bicara langsung dengan Bibi Netanyahu. Tapi kalau dengan Hamas kan pakai Qatar dan Turki biasanya Erdogan. Dan karena itu kan Erdogan perannya sangat penting karena itu mereka yang dulu ditentang pada saat tangan Trump. Terus Al-Sisi tuan rumahnya Mesir, ini pemain lama ini. Trump juga sempat sambil sedikit memuji, dia bilang Al-Sisi ini perwakilan Mesir. Jangan lupa peradaban Mesir sudah 60 tahun, 6.000 tahun ya. Kalau Cina kan 5.000 tahun. By implication dia mengingatkan, jangan lupa Musa itu dulu menolong orang Israel yang sudah terbuang ke Mesir zaman Fir'aun. We are talking about 6,000 years ago gitu kan. Ini Trump. Karena kenapa kita dipertemukan langsung ya memang apa yang masih belum matang betul untuk bertemu ya nggak perlu, yang penting kan setuju dengan prinsip-prinsip perdamaiannya. Ya suatu waktu insya Allah ya nggak perlu Hamas juga. Yang penting kan perwakilan kan era Hamas sudah berlalu menurut saya, tinggal menunggu waktu. Yang penting kan sebenarnya perwakilan yang otentik nanti dari masyarakat Palestina, terutama yang di Gaza. Kalau di West Bank kan sudah ada Palestina, otoritas Palestina yang Abbas yang sudah berusia 80 tahun. Saya kira perlu ada perubahan prinsip juga di situ, pembaruan dan permajaan. Tapi itu soal nanti. Nah, peran yang paling penting kan world peace ya dulu kan kedatangan
anybody before. Mereka nggak biasanya duduk di belakang orang, tapi karena kebaikan hati bapak-bapak dan ibu ini yang masing-masing memimpin negara. Manis banget ya kata-katanya Trump. Nah kalau nggak begitu dia nggak jadi presiden Amerika. Untuk menjadi presiden Amerika kamu harus pandai memainkan kata-kata, bersilat lidah, dan dalam hal ini penggunaan silat lidah dia itu penggunaan kata-kata dia very proper dan very brilliant. Bayangin aja, gimana nih Pak orang kepala negara di depan, 20 lainnya di belakang. Cara ngomongnya gimana? Dia bilang, they are great people. They never sit behind anybody before. Mereka nggak pernah duduk di belakang siapapun sebelum ini. Mereka orang nomor satu di negara masing-masing. Tapi karena menghargai perdamaian, nah itu kan dia nggak katakan. Tapi kan itu indikasi karena menghargai perdamaian, mendukung Gaza, mendukung perdamaian Palestina Israel. Mereka mau duduk di belakang saya hari ini. Itu kan dahsyat kan? Itu nggak nyindir ya? Itu dia natural. Itu nyindir ya tapi? Enggak, justru dia mau meninggikan. Karena de facto cuma 4 kursi di depan, gitu kan? Dan dia baik gitu, bukan tidak menghargai, tapi memberikan support. Nah ini statecraft, ini natural salah satu peran pemimpin, peran tokoh itu kan, ya pandai menemukan kata-kata dalam situasi yang tepat untuk kebersamaan. Itu art of leadership yang very soft tetapi sangat diperlukan dalam momen-momen sejarah. Dan momen sejarah itu kata-kata dan momennya bertemu. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Kata-kata dan itulah tugas kita di Freedom Situ. Podcast kita menjelaskan rangkaian peristiwa ini kedalamannya seperti apa. Nah, oke. What's next nih setelah ini? Ya, jadi yang paling penting kan setelah Board of Peace, ya, situasi lapangan yang paling mengkhawatirkan, terutama di Gaza. Kalau Israel kan tidak mengkhawatirkan karena di situ ada pemerintah yang berdaulat yang pemerintah efektif. Nah di Gaza ini kan pasti akan ada vacuum power. Makanya Hamas tidak tiba-tiba pergi dan Trump kan sudah bilang kalau ya silakan aja dulu untuk mengatur sementara kita tidak. Dan pengiriman truk-truk makanan itu kalau nggak ada yang menjaga kan direbut di tengah jalan, orang dalam situasi desperate, sangat kelaparan, kecemasan, rumah yang hancur itu kan gampang menjadi anarki atau menjadi chaos gitu. Nah ini bagaimana Board of Peace cepat mengumpulkan kan pesertanya nanti para kepala negara itu kemudian bekerja sama dengan PBB menurunkan pasukan perdamaian untuk menjadi otoritas sementara yang menjaga tata tertib di Gaza sambil mengatur rekonstruksi. Kemudian otoritas otentik yang muncul dari masyarakat Gaza sendiri ini nggak gampang karena ada perang sipil internal juga, perang dalam perang. Di Gaza itu antara satu pihak dengan pihak lain, Hamas dan lawan-lawannya itu juga harus ditertibkan dan muncul alternatif kepemimpinan baru. Tapi ini nggak bisa sekali jadi. Ya ini nggak gampang karena itu kita perlu international community dan Pak Trump dan Pak Prabowo dan Pak Erdogan dan seluruh pemimpin yang lain harus terlibat aktif. Ini karena this is the crux of the matter nanti supaya kalau nggak begitu kan nggak bisa dibangun kembali Gaza. Betul kan? Kalau nggak ada pengaturnya tidak sekarang aja makanan yang dan bisa lebih tragis karena perang sipil selalu lebih berbahaya ketimbang perang antara dua negara. Ya, pelajaran sejarah yang panjang ya, yang lebih kejam itu perang sipil, perang saudara. Oke, perang antar bangsa juga kejam. Iya, tapi lebih mengenaskan kalau perang sipil. Perang sipil itu perang saudara, perang antara kaum sendiri itu biasanya lebih dramatis, lebih drastis. Nah itu yang harus dijaga. Ya, jadi ini PR-nya, tapi untuk sementara gambar-gambar yang kita lihat di berbagai medium, ya, televisi, sosial media, di Tel Aviv, di Gaza, di West Bank, menyambut datangnya, pulangnya anak-anak mereka, bapak mereka, saudara-saudara mereka yang ditawan, baik di Israel maupun di Gaza, itu dikembalikan bertemu lagi. Kita sebagai manusia senang, kita ikut terharu, kita ikut mengirimkan salam hormat
ya kepada mereka semua, semoga mereka ke depannya lebih mencari persamaan, bukan perbedaan. Betul banget. Itu ya kira-kira. Mudah-mudahan dari luka lahir harapan, asik, dari perpisahan lahir pertemuan, dan dari perang semoga perdamaiannya tak lagi rapuh. Oke. Terima kasih Pak Jali. Terima kasih teman-teman Freedom dan Mikir Top News Freedom Institute Internasional. Sampai jumpa. Saudara-saudara, sungguh menyentuh hati apa yang terjadi hari-hari terakhir ini. Rasanya kita berurai air mata karena apa? Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dengan hostnya Donald Trump, oh saudara-saudara, itu menyentuh hati kita. Dan itulah juga yang menjadi segala wujud doa yang bisa kita pertahankan. Wujud permintaan, permohonan dalam doa yang kita pertahankan. Mengapa demikian, saudaraku? Karena menurut kami, mohon maaf kalau hal ini menjadi sesuatu yang berbeda di antara kita, kebenaran dan berkah, kebenaran garis miring berkah yang terjadi dilakukan baru-baru ini, damai 2025 dipimpin oleh Donald Trump, yang memang harus ada pemimpin. Jadi Donald Trump yang nampaknya menguasai seluruhnya. Apakah karena diberikan sedemikian rupa, memang otomatis pasti ada. Tidak mungkin hanya berkerumun-kerumun lalu tidak ada aturan. Mesti ada rundown dari acara. Sebab kalau 3 orang saja sekaligus berbicara dengan volume yang tinggi sangat berbahaya. Jadi memang demikian. Nah, katakanlah ini ada satu berkah, satu solusi. Saudara, menurut teori kami ada 99 lainnya disejajarkan dengan hal ini. Yang ini sudah menyentuh hati kita karena hostage yang di sana, yang di Gaza, sekarang sedang kembali dan tentu dipandu oleh PBB yang menangani itu. Dan nanti tentu ada tim berikutnya dari mana, dari Dewan Keamanan atau dari mana, tetapi sudah jelas, sudah dipaparkan sedemikian rupa 20.000 tentara perdamaian dari Indonesia. Ini juga mempengaruhi saudara-saudara. Karena sudah terkenal di dunia ini. Bukan hanya orasi-orasi yang bagus yang diberikan oleh Soekarno, presiden kita pertama. Tetapi juga ada keikutsertaan yang terus-menerus. Bahkan ada kenaikan pangkat daripada prajurit yang sedemikian rupa membuat dia hidupnya, ya menurut saya, itu percis seperti saya pun. Dari kapten naik mayor, dari mayor naik letkol di tanah Papua. Oleh karena itu, terenyuh hati ini, oleh karena tempat itu memang menjadi bermakna bagi hidup. Hanya 1 minggu yang saya ingat, keluarga bisa ikut ke sana. Tapi sepanjang menjadi mayor, menjadi letnan kolonel, menjadi juru bicara Panglima ke seluruh kodam-kodam pada waktu itu namanya Kodam Cendrawasih. Itu sangat mengesankan, sangat mengharukan. Saudara, jadi apa yang mau saya fokuskan oleh karena sudah keluarga Malala Rangeng ini menyampaikan dan atas kolaborasi yang memang terjadi di antara kami, kita boleh menikmati apa yang seperti itu. Seberapa banyak yang subscriber di dalam bahkan yang diundang kolaborasi dalam siaran, itu memang keren. Bahkan di dalam siaran kita ini, tidak ada iklan. Bagaimana caranya? Masuklah di dalam suatu ruangan yang bernama end-to-end. Artinya apabila saudara sudah melihat
atau sudah menerima link lalu mengklik dan berjalanlah video itu, katakan video yang 4 jam atau 40 menit atau berapapun, itu dalam sistem kalau dia di dunia umum, maka dia tentu akan dimasuki oleh iklan yang berlaku di dunia umum itu. Tapi kalau dia sudah end to end, artinya sudah subscriber dan masuk di dalam home channel kami ada 7, tapi 4 yang sangat paripurna. Sudah masuk di situ, masuki home channel itu. Di dalam home channel itu ada beberapa kamar video, short video, live. Paling tidak ada 3. Jadi masukilah, setiap konten itu ada identitasnya. Short biasanya paling tinggi 3 menit, 15 detik. Kalau video unlimited, live juga begitu. Nah, karena itu setelah masuk, lalu ini sekarang kan sudah dalam home channel dan sudah subscribe, maka diklik saja barang itu. Apa saja itu? Nanti sistem akan memberi informasi setelah diklik, dan kemudian ada tayangan unduh. Nah, diunduh. Kenapa diunduh? Supaya barang itu tidak masuk di lalu lintas umum, tapi masuk di dalam home channel ini. Maka kalau sudah di home channel ini berlaku peraturan internal. Jadi di sana ada peraturan dinas dalam, di sana ada peraturan luar. Demikian, makanya ada garnisun yang mengamankan di garnisun itu, tapi ada garnisun lain. Nah, di luar garnisun itu tentu harus ada izin atau kolaborasi. Nah, masuklah di sini. Nah, ketika itu langsung di-download, diunduh barang itu yang 4 jam itu. Lalu nanti ada pertanyaan dari sistem, mau yang bagaimana? Biasanya ada 3. Pilih aja yang termahal. Karena itu menyangkut dengan kualitas. Nah, pilihlah. Misalnya TV ini 1080 pixel. Sedangkan HP ini hanya 30 pun sudah bagus. Hanya 300 ya, 300. Ini 1080. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan ke sini pikselnya. Kalau HP tidak. Jadi meskipun di HP itu ada 3 macam. Ada high, ada middle, ada low. Pilih aja high. Nah, kemudian setelah high itu nanti akan berputar. Artinya dia berpindah dari sistem yang besar ke sistem di mana Anda berada dalam home channel itu. Maka nanti setelah dia berputar, putarlah itu. Maka itu bablas. Sampai panjang berapapun, free of charge. Tidak ada iklan. Saudara-saudara, itulah makna daripada siaran kami. Siaran kami adalah LP Sibun P2B2, layanan publik, cipta, video, budaya Nusantara, profesional paripurna bebas bayar. Kembali kepada apa yang kita nikmati sekarang. Jadi, bangsa-bangsa semakin melihat bagaimana hadirnya Indonesia, pembawa damai. Mulai dari kata-kata presiden kita di PBB, yang sedemikian mantap menegaskan, seolah-olah dia menegaskan semua orang, damai itu bukan hanya kata-kata. Damai itu adalah sampai ke ujung-ujung, sampai terjadi yang mensejahterakan semua pihak, baik yang dianggap salah maupun yang dianggap benar. Jadi ini melampaui batas horizon, melampaui akal manusia. Dan itulah memang tujuan kita. Karena konstitusi kita berkata, Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, Indonesia cinta perdamaian abadi. Ini baru salah satu dari 5. Nah, kalau kita masuk yang pertama, kedua, ketiga, ini yang keempat, yang kelima, oh luar biasa. Saudara-saudara, mari kita makin menikmati, makin merasakan suasana baru, suasana yang makin seperti karakter kehidupan bangsa kita. Apa yang membedakan karakter bangsa ini dengan karakter semua? Atau bahkan karakter di antara suku-suku bangsa yang ada di rumah kita ini, di Indonesia ini? Saya masih mengingat ada karakter sebuah kelompok yang maunya hanya menang berperang, bila perlu mati. Dan setelah itu nanti diadakan semacam resolusi dibayar.
Kalau mati di sini harus mati satu. Oh, mengerikan. Tapi kita makin beradab Bapak Ibu. Makin memiliki kecerdasan. Coba lihat. Dari Bandung ini ke Jakarta ada namanya stasiun Cisaksaan. Setelah itu ada terowongan yang dibuat oleh Belanda 100 tahun yang lalu. Hampir 1000 meter. Nah, itu sudah sampai sekarang sangat bagus terpakai. Kereta api kalau jalur ini hanya pakai itu, tidak ada yang lain. Bus memang ada yang lain. Tapi ini itu. Artinya apa? Indonesia ini sudah makin cerdas. Dibikin oleh penjajah yang ratusan tahun itu. Dan sudah makin diberikan suatu kemampuan menjadi tercerahkan. Apa yang paling benar, yang benar, dan prima benarnya. Itu sebabnya rekan-rekan yang saya tinggalkan pun 9 tahun yang lalu. TNI prima. Tapi TNI rakyat. Indonesia maju. Jadi yang prima dalam hidup kita apakah? Memang ada sekitar Jawa Barat ini ada namanya bus Prima Jasa. Dia prima. Primanya apa? Salah satu diantaranya. Semua TNI, bahkan sejak ABRI, kemudian berubah tahun 85 menjadi TNI dan Polri. Semua itu hanya bayar 50%. Sampai sekarang. Prima Jasa. Jadi nama yang dia bikin benar-benar ada cantelannya. Kalaupun ternyata Prima Jasa melakukan hal yang jahat terhadap sekelompok tertentu, itu memang kita harus katakan dan kita berupaya mengubahnya bagaimana. Meskipun kita orang luar. Ada apa itu? Tapi cantelannya ada. Demikian juga ini. Apakah cantelan di konstitusi negara ini yang dikatakan oleh Ibu Puan Maharani, Dr. Honoris Causa Puan Maharani? Pada tanggal 1 Oktober dikatakan, kami bangsa Indonesia akan berjanji dan melakukan sungguh-sungguh hakul yakin kun payakun menjadi apa? Melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu, yang sakti itu. Karena 1 Oktober kan? Ini baru tanggal 14 Oktober. Ada cantelannya. Jadi kelakuan Prabowo Subianto itu dan tim seolah-olah masih banyak di sini tapi ke sana. Tentara ke sana, banyak nanti keluar uang juga. Dan pesawat itu tidak ada lagi bandingannya itu kan. Bukan pesawat seperti pesawat saya nanti yang naik ke Sorong tanggal 20 ke sana, kembali tanggal 27 ke sini. Bukan. Ini benar-benar luar biasa. Tidak perlu ada pemeriksaan paspor di situ. Saudara-saudara, sebuah negara yang besar memang kelakuannya juga besar. Lihat bagaimana Donald Trump memimpin semua itu. Dia dengan kepiawaian sebagai orang tua, parent. Kurasa kalau orang muda seperti yang hitam itu, siapa itu yang hitam itu? Kalau dia yang menjadi kedudukannya di Donald Trump, saya kira kurang. Tapi karena dia sebagai orang tua, benar-benar dia melatih diri untuk melakukan yang terbaik. Jadi, kalau saya katakan, kalau kita mediator yang memang prima, Donald Trump more than prima. Karena dia bisa semuanya. Bahkan di akhir acara itu kita lihat bagaimana Prabowo Subianto menggunakan kesempatan untuk langsung berbincang-bincang sesama presiden. Dan menurut saya dua orang itu sadar betul bahwa kamera di sana. Dan kamera-kamera yang ke Indonesia langsung memperlihatkan. Memang segala sesuatu yang baik, saudaraku, jika memang disampaikan, ditularkan, akan menjadi sesuatu yang menarik bagi semua orang. Tapi ingat, ada 99 lain yang tetap disuplai oleh Tuhan yang Maha Esa juga. Kebenaran yang mereka pegang. Apakah itu berarti kebenaran itu yang 99 pihak itu menjadi musuh bagi kita? Jelas jumlahnya kita kalah. Tapi percayalah, meskipun hanya secuil kebenaran yang kita punya, perjuangkan itu. Bahkan ketika kita perjuangkan, di dalam perjalanan itu, Tuhan pun melakukan bagiannya.
Sehingga menurut kami, minta maaf kalau keliru, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, jika itu kita tekuni, kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau bekerja bersama Tuhan di dalamnya, maka itulah kehendak Tuhan. Ini yang menarik. Oleh karena itu dalam diskusi kami punya grup WA berjumlah 39 orang. Yang ini banyak, tapi semuanya bisa ditata dengan rapi. Apabila seseorang mau pergi melakukan tugasnya, ada doa, dan dia minta izin. Dan dia berdoa, meskipun dia seorang Islam, dia bisa membawa doa kepada yang lain, dan sebaliknya. Sehingga ada doa-doa yang spesial yang disampaikan. Seperti kata-kata ini. Berkali-kali ada kata-kata, God bless you. Kalau saudara kita di sini tentu, Allah memberkahimu. Masya Allah. Harusnya begitu kan? Tapi semuanya menjadi indah. Karena memang di hati setiap orang, setiap pemimpin itu menjadi sangat memberikan fungsi mediator yang super prima.